80% yang nonton kemarin itu adalah mama berhijab ya, sama beberapa remaja Gen Z lah. Itu yang nonton bareng saya itu pada ngomel-ngomel ke Aris betapa menjijikannya si Aris dan si Rani gitu kan. Ya efektif juga jadinya film ini gitu. Kita nggak pernah loh jagain anak gadis. Mas, sorry mas. Salam sinema, sahabat sinemalogi. Ipar Adalah Maut adalah film drama yang disutradarai Hanung Bramantyo. Film ini dibintangi Michelle Zudit, Deva Mahendra, Davina Karamoy, Alessa Fadila Kurniawan, Dewi Irawan, Devina Aurel, dan lain-lain. Ipar Adalah Maut bercerita tentang perempuan mandiri bernama Nisa diperankan Michelle Zudit yang dipersunting oleh dosennya sendiri yaitu Aris diperankan Deva Mahendra, laki-laki smart yang punya pesona luar biasa. Pernikahan mereka mendekati sempurna apalagi dengan kelahiran putri mereka. Hingga suatu ketika badai pengguncang rumah tangga datang di tengah-tengah kehidupan mereka. Ibu Nisa menitipkan adiknya Nisa yaitu Rani diperankan Davina Karamoy untuk tinggal bareng Aris dan Nisa. Rani tadinya menjaga jarak dengan Aris, tapi perlahan celah hubungan terlarang terbuka. Berbagai kesempatan semakin melanggengkan praktik perselingkuhan. Di belakang Nisa, Aris mengkhianati pernikahan dengan adik kandung istrinya sendiri. Kalian bisa membantu kami dengan klik tombol Super Thanks di bawah video. Kami akan sangat berterima kasih atas berapapun nominal saweran yang kami terima. Ipar Adalah Maut diadaptasi dari cerita yang pernah viral yang katanya adalah kisah nyata dari akun Eliza Siva. Film ini sebenarnya menyerupai kisah tipikal yang sering yang sering disajikan di sinetron-sinetron atau di FTV. Namun yang jadi pembedanya adalah film ini cukup dinamis untuk menceritakan runut kronologis gimana seorang Nisa yang awalnya optimis banget menjalani hidup itu mendadak berubah dan menjadi kiamat lantaran orang terdekatnya menghancurkan rumah tangga yang sudah dia bangun. Film yang berlangsung 2 jam lebih ini meski lumayan panjang, tapi digarap nggak terlalu semena-mena ya. Awal perjalanan kisah cinta Nisa dengan Aris pun digambarkan singkat, tapi nggak terkesan terburu-buru. Namun sayangnya porsi pengenalan keluarga masing-masing agak-agak kurang dimaksimalkan. Jadi agak sayang juga sih beberapa momen-momen penting dalam kehidupan Nisa tuh nggak sempat dipertontonkan ya. Bagaimana dia lulus kuliah, bagaimana dia pertama kalinya punya toko kuenya sendiri. Terus ya karena si Nisa ini kan dia dulu awalnya waktu zaman kuliah hobi bikin kue kan. Terus hingga momen kehamilan dan kelahiran buah hatinya si Nisa yang nggak sempat tersorot juga. Pokoknya tahu-tahu si Raya, si anaknya ini udah sekolah. Tapi beruntung sih chemistry antara Nisa dan Aris juga lumayan aman ya. Sisanya berjalan normal tuh saat si karakter Rani nongol. Jadi maksudnya adik Nisa ini mulai numpang di rumah kakaknya itu udah mulai berjalan biasa, nggak perlu montas-montas gitu. Nah di sini kisah berjalan rapi tapi nggak berlebihan dan cukup intens. Perkembangan karakter masing-masing pemain dari sini juga pelan-pelan makin lama makin emosional. Menurut saya kisah perselengkian gitu. Di film ini nggak terlalu hambar ya. Jadi Hanung Bramantyo ini berhasil dengan segala caranya gimana kisah di film ini itu menjadi sangat gatel untuk digaruk. Ditambah lagi naskah garapan Oka Aurora ini lumayan dinamis ya. Jadi meski receh tapi nggak terkesan melempem. Hampir 80% yang nonton kemarin itu adalah mama berhijab ya, sama beberapa remaja Gen Z lah. Itu yang nonton bareng saya itu pada ngomel-ngomel ke Aris betapa menjijikannya si Aris dan si Rani gitu kan. Ya efektif juga jadinya film ini gitu. Untuk bikin kesel, untuk bikin emosi. Cerita perselingkuhan memang lumayan receh sih udah dijadikan premis ya. Saking recehnya bahkan untuk nama karakter utama laki-lakinya juga bernama Aris ya, yang melakukan perselingkuhan ini. Jadi iya Aris ingat kan Aris yang di Layangan Putus itu namanya juga Aris gitu.
Jadi kini Aris muncul lagi di Ipar Adalah Maut. Entah kebetulan, entah gimana, tapi ya paling enggak Aris yang di Ipar Adalah Maut bukan Aris yang diperankan oleh Reza Rahadian ya. Ya karena aktingnya si Deva Mahendra pun juga cukup solid sih di sini. Belum lagi si Michelle Zudit dan Davina Karamoy yang ternyata juga cukup intens dan kuat. Masing-masing mampu memainkan karakternya dengan apik. Bagaimana reaksi dan emosi Nisa setelah sadar bahwa suaminya bermesraan dengan adik kandungnya sendiri gitu. Bagaimana karakter Nisa yang tiba-tiba ngereok untuk meminta penjelasan yang dia sendiri juga bingung mesti ngapain gitu kan. Ngelihat kelakuan suaminya kayak gitu. Itu bagus banget sih scene-scene itu. Awalnya saya mengira bahwa scene Nisa yang mendamprat Aris, yang ngomel-ngomel, yang ngamuk-ngamuk ke Aris, itu bakal kayak layangan putus ya, yang diambil sekali take gitu, one take gitu kan. Nyatanya juga Hanung memilih untuk nggak melakukan itu. Mungkin dia nggak mau dibilang ekor atau gimana ya. Jadi tapi nggak kecewa juga sih kan, acting dari Michelle Zudit itu udah bisa nutupin itu semua. Jadi nggak perlu one take. Plot demi plot bergulir dengan runut dan nggak ngasal. Jadi cerita bisa enak gitu kan. Kita ngikutinya tuh jadi kayak nggak perlu lagi bulat-bulat gitu. Semua runut. Dan Ipar Adalah Maut itu mampu jago mengatur tensi. Narasinya yang dinamis. Itu nggak cuma dramanya aja, tapi ada juga selipan kekonyolan. Ada karakter namanya Pak Junaidi. Cukup stellar banget sih. Jadi Pak Junaidi dosen senior juga punya porsi ya, nggak sedikit. Karakternya tuh nyebelin tapi ngangenin, tapi megang kunci rumah tangga Aris. Dia tahu Aris kayak gimana gitu kan. Tapi dia juga punya selipan sentilan komedi sih. Pak Junaidi sendiri namanya secara nggak langsung dijadikan karakter sekunder yang selalu menjadi alibi untuk menutupi perselingkuhan Aris dan Rani. Namun sentilan terakhir Pak Junaidi kepada Aris tuh sebelum semuanya terbongkar itu benar-benar cukup menohok sih. Dan mungkin dari segala kekonyolan di beberapa awal film itu, pada akhirnya dia mampu bersuara dan itu benar-benar dapat banget sih. Hampir semua pemain di film ini tuh menampilkan performa yang bagus. Bahkan kemunculan sang juragan MD Pictures sebagai cameo di film ini cukup bikin kaget juga. Jangan-jangan dia ini akan mengikuti tradisi mendiang Stanley di semua film Marvelnya. Jadi benar-benar sangat membuat kemunculan Hanung sebagai cameo di film itu nggak ada apa-apanya gitu kan. Ya sebenarnya biasa aja, cuman kayak kaget, hah? Dan pada akhirnya Ipar Adalah Maut akan membuat kamu terkesima dengan konteks narasi cerita yang lagi-lagi yang dinamis, yang bisa bikin emak-emak mencak-mencak gak karuan saking keselnya, sama kisah perselengkian yang terjadi di antara keduanya dan usahanya untuk menutupi segala kebusukan dengan segala cara. Bodoh sih sampai ketahuan. Bercanda. Perselengkian adalah isu sosial yang paling dekat dengan kita. Maka nggak heran tema seperti ini bila sukses eksekusinya bakal menjadi tontonan yang mengundang penonton dan air mata sekaligus. Dan dari film ini, istilah Ipar Adalah Maut memang sudah ada dari zaman Nabi. Bahkan dari mulut Nabi Muhammad sendiri, kalau Ipar adalah maut. Dan itu memang benar adanya sih. Demikian video reaksi dari film Ipar Adalah Maut yang tayang di bioskop. Silahkan like, komen, dan subscribe kanal ini. Cek juga akun-akun media sosial Sinemalogi. Dan jangan lupa bersinema dahulu, berbahagia kemudian.